Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, segala puji milik Allah, selawat salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan momentum terbaik bagi kita untuk mentarbiyah nafsu kita, untuk mentarbiyah hal-hal yang buruk dalam diri kita agar bisa lebih baik. Kali ini kita akan belajar dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ada 3 sifat manusia yang akan merusak. Dan 3 sifat ini kalau tidak dididik, kemudian dirubah, dipaksa untuk bisa kalah dengan keilmuan kita, maka sifat ini akan terus merusak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun muhlikatun. Ada 3 yang merusak seseorang. Yang pertama adalah sukhtun muta'un, kebahilan yang dituruti. Yang kedua adalah hawa muttaba, mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah i'jabul mar'i binafsihi wahiyya asyadduhunna. Kata Nabi, sifat yang ketiga ini adalah yang paling membahayakan bagi seseorang. Baik, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama adalah sukhtun muta', bakhil. Sudah menjadi kodratnya dan fitrahnya manusia bahwa semua manusia itu cinta kepada harta. Allah sampaikan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh cintanya manusia kepada harta amat sangat kuat sekali. Bahkan Nabi menggambarkan dalam hadis, ya, Bani Adam, manusia, andaikan diberikan 1 lembah, dia pasti kurang dan akan minta 2 lembah. Andaikan dikasih 2 lembah, dia merasa kurang dan akan minta 3 lembah. Tidak ada yang menghentikan angannya kecuali ketika dia sudah mati dikubur di dalam tanah. Begitulah nafsu yang terus-menerus, ibarat ketika ada orang yang mengumpamakannya seperti minum air laut. Semakin kita minum, maka akan semakin haus. Bukannya hausnya hilang, justru hausnya akan terus meminta, dan akhirnya tidak akan ada habisnya meminum air lautan itu. Sama dengan harta kita. Ketika kita jadikan tujuan kehidupan kita selalu kaitannya dengan harta, kita akan terus dikejar-kejar dengan nafsu, kita akan terus dikejar-kejar dengan sebuah rasa tidak pernah puas. Makanya betapa banyak orang yang menghalalkan segala cara ketika bekerja dalam tujuan satu, memuaskan hawa nafsunya berupa hartanya. Ingatlah ketika seorang muslim diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai anakmu, hartamu menyebabkan engkau lali dari zikir kepada Allah. Ini artinya memang ada peluang harta itu membuat kita lupa dengan kehidupan yang sebenarnya harus kita siapkan, yaitu akhirat kita. Bahkan Allah mengingatkan, bukan manusia itu nggak butuh dunia, tetapi Allah ingatkan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan upayakanlah, ya, untuk kebahagiaanmu di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan lupa bahwa kamu butuh dunia, ya. Artinya apa? Ayat ini menunjukkan fokus utama adalah kita berpikir tentang akhirat, ya. Bekal terbaik harus kita upayakan untuk kebahagiaan akhirat. Dunia tidak akan pernah ada habisnya ketika kejar. Maka yang terbaik adalah qanaah. Selalu merasa puas dengan apa yang Allah rizkikan kepada kita. Dengan rasa itulah insya Allah
kaya sebenarnya akan kita raih. Apakah kaya yang sebenarnya itu? Ghinan nafs, yaitu kaya hati. Sebuah rasa di mana dia cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Yang kedua, yang merusak adalah hawa muttaba'un, mengikuti hawa nafsu. Inilah manusia disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sifat-sifat yang buruk. Ya, ada yang Allah menyebutkan doluman jahulan, yang zalim, yang bodoh. Ya, innal insana lafi khusrin. Ya, manusia dalam kerugian semuanya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dengan keluh kesah. Selalu merasa kurang, selalu merasa terdolimi, selalu merasa bahwa dirinya penuh kesusahan, orang lain penuh kemudahan. Itulah manusia. Dan termasuk sifat yang melekat dalam diri manusia adalah mengikuti hawa nafsunya. Maka tepat ketika Nabi Yusuf alaihi salam ketika digoda kemudian hampir tergelincir, beliau berkata, "Wama ubarri'u nafsi," saya tidak mencela nafsu saya. Inna nafsal ammaratun bisu', karena hawa nafsu memang Allah ciptakan untuk selalu mengajak kepada keburukan. Maka Ramadan jadikan momentum terbaik kita untuk mampu menundukkan hawa nafsu kita. Kita berpikir cerdas, bahwa orang cerdas itu berpikirnya jauh. Apa yang dilakukannya, apakah membahayakan akhiratnya? Apa yang dilakukannya, apakah bermanfaat untuk kehidupan setelahnya? Itu yang menjadi pola pikir pertama orang yang cerdas. Yang ketiga, penyakit yang merusak adalah i'jabul mar'i binafsihi wa hiya asyadduhuna, bangga dengan kelebihan dirinya sendiri. Inilah yang paling berbahaya. Orang yang merasa sudah lebih dari orang lain, orang yang merasa bahwa dia sudah punya segalanya, orang yang merasa lebih pintar dari orang lain, betapa susahnya dia akan menerima nasihat, betapa susahnya dia akan menerima kebaikan-kebaikan dari orang lain. Dan inilah yang paling berbahaya. Maka inilah sifat yang terwariskan dari iblis. Ketika dia disuruh sujud kepada Adam, dia merasa ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sedangkan Adam dari tanah. Artinya kesombongan inilah, takabur inilah yang membuat dia meremehkan Adam alaihissalam. Dan takabur inilah yang membuat dia, iblis, diusir dari surga. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa wujudkan, ya, tanamkan dalam diri kita, di atas langit, ada yang lebih baik dari kita pasti. Kalau kita hari ini mampu bisa baca Arab, baca kitab, yakinlah ada ribuan bahkan jutaan di tempat lain ada orang-orang yang lebih hebat baca kitabnya, baca Arabnya. Maka jangan pernah merasa lebih hebat dari orang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.